warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang sudah menginjak ke jalsah sadisah, pertemuan yang ke berapa? 6 ya, pertemuan yang ke-6 cepet ya. Kok ke-6, ke-4 maaf ya, ke khomisah. Sekarang kita membahas mengenai huruf. Baik, sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Silakan dari audiens. Jadi kita di sini tuh modelnya belajar bersama ya. Saya juga masih kurang dalam hal nahwu shorof, itu masih kurang. Jadi kita buat forum di sini sebagai forum belajar bersama, forum tanya jawab, forum diskusi ya. Jadi nggak harus saya yang memberikan materi ke sampean juga bisa memberikan materi ke kami atau ke saya. Misal saya terdapat kekeliruan dalam pembacaan atau pembahasan atau mengenai isinya, silakan bisa disampaikan karena juga masih belajar. Sebelum dimulai mungkin ada yang ditanyakan mengenai nahwu shorof ini. Ada apa enggak? Silakan. Screen-nya sudah terbuka atau ini? Sudah, Ustaz. Yes, sudah. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan mengenai pembahasan sebelumnya juga bisa, atau yang lainnya, biar lebih rileks ya, biar nggak saya melulu yang bicara, jadi yang lain juga bisa ikut berpartisipasi. Silakan, ada pembahasan sebelumnya mulai dari pertama itu membahas mengenai kalam. Ada ungkapan al-kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i, itu dijelaskan satu-satu. Kalam ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah, kemudian yang secara istilah ulama nahwu itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu lafadz harus berupa lafadz, harus murakab, harus mufid, kemudian harus wadhu. Kemudian di pembahasan setelahnya, pertemuan yang kedua, itu ada wa aqsamuhu salah satu nismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Di pertemuan yang kedua itu mengenai pembagian atau aja'ul kalam. Pembagian kalam itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim itu berarti kalimatun talat ala maknan fi nafsiha walam taktarin fi zamanin. Kalau isim itu berarti ya kata benda ya, lengkap mudahnya itu kata benda, walaupun ya ada lain kata sifat itu juga termasuk ya. Kalau kita padukan, kita samakan dengan bahasa Indonesia yang ada di bahasa Indonesia, jadi ya hampir-hampir sama. Kalau fi'il itu kata kerja ya, fi'il itu kata kerja plus ada zamannya, seperti Ani sedang pergi ke toko. Ani sedang pergi ke toko. Ani itu adalah isim, sedang pergi itu adalah fi'il kata kerja, ke itu adalah huruf ya, ke itu adalah huruf kata apa namanya, kata sambung atau kata apa. Kemudian pasar itu adalah isim kata benda. Itu kalau didekatkan pendekatannya seperti itu. Kemudian di pertemuan yang ketiga itu kita membahas mengenai isim itu yang gimana, atau isim itu bisa diketahui dengan apa. Falismu yu'rafu bil
maddi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafti wa yamin wa ila wa an ila akhirih. Kemudian kita kalau pengen tahu isim itu bisa diketahui dengan apa? Oh, isim itu bisa diketahui dengan bitanwini. Yang pertama ikut dengan tanwin. Kalau semisal ada kalimat dalam bahasa Arab kok ada tanwinnya, oh sudah bisa dipastikan kalau kalimat tersebut adalah isim. Misal ada zaitun itu ada tanwinnya, oh berarti zaitun itu adalah isim. Masjidun ada tanwinnya, oh itu adalah isim. Oh, kok kalimat atau kata dalam bahasa Arab kok ada tanwinnya, itu sudah bisa dipastikan kalau itu adalah isim. Bisa juga diketahui dengan adanya al, ya, alif lam. Misal alhamdu itu hamdu ada alnya, oh berarti hamdu adalah isim. Allah itu juga ada alnya, Allah berarti adalah isim. Kemudian al-baqarah, al-fatihah, al-maidah, oh itu berarti semuanya adalah isim, bisa diketahui dengan al. Atau yang lainnya juga bisa diketahui dengan bil khafti. Yang pertama itu khafat, ya, bil khafti wa tanwini wa dukhulil alif, dengan khafat, dengan kalimat tersebut itu khafat atau terbaca jer, ya, terbaca jer. Itu nanti bisa diketahui, oh ini berarti adalah isim. Seperti itu. Dan juga kemasukan huruf jer itu juga bisa memastikan kalau hal tersebut atau kalimat tersebut adalah isim. Fi rasulillah atau fi masjidin, di dalam masjid. Fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan, oh berarti Ramadan itu adalah isim. Kemudian untuk fi-nya itu adalah huruf, karena itu termasuk huruf jer. Kalau fi-nya itu adalah huruf, kalau Ramadan itu adalah isim. Yaitu untuk isim bisa diketahui dengan bisa masuknya khafat, bisa diketahui dengan terbaca khafatnya huruf kalimat tersebut, atau bisa dimasuki al, bisa dimasuki tanwin, bisa ada tanwinnya, atau bisa kemasukan huruf jer. Yaitu di jurumiyahnya itu disebutkan ada 4 tanda: khafat, tanwin, dukhul al, kemudian huruf khafat. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya, pertemuan kemarin itu mengenai alamatul fi'il, tanda-tandanya fi'il. Fi'il itu bisa diketahui dengan apa? Oh, fi'il itu bisa diketahui dengan qad. Kalau suatu lafaz kok sebelumnya ada qadnya, oh berarti lafaz tersebut itu adalah fi'il. Qad kemudian sin, ada sin. Sebelumnya kok ada sin, oh berarti itu adalah fi'il. Saya ulu, misal berarti ya ulu itu adalah fi'il. Kemudian ada lagi kemasukan saufa. Lafaz kok sebelumnya ada saufa, oh berarti lafaz setelah saufa itu adalah fi'il. Saufa ta'lamun, berarti ta'lamun itu adalah fi'il. Kemudian ada tak taknisnya, semisal tak taknis sakinah, oh berarti adalah fi'il. Semisal qomat, qad qomatis sholah, ya, qad qomat, tak, ya, tak taknis sakinah, oh berarti qomat adalah qomat hindun, hindun telah berdiri, qomat hindun. Nah itu qomat, belakang itu ada taknya, ada taknis sakinahnya. Oh berarti untuk koma itu adalah fi'il. Kemudian kita lanjutkan untuk kemarin itu, ini masih yang kemarin ya, di sini itu ada amata utaknisi sakinatu wa tadkhulu alal fi'lil madhi duna ghairihi. Kemudian untuk tanda fi'il amr juga sudah. Dan di sini juga ada pertanyaan, ada asilahnya.
silakan diisi ya. Kalau tidak sibuk silakan diisi. Yang nomor 1 itu mahia alamatul fi'li, apakah tanda-tandanya fi'il, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang nomor 2, ilakam kismin tangkosimu alamatul fi'li, terbagi menjadi berapakah tanda-tandanya fi'il. Tanda-tandanya fi'il kemarin sudah disebutkan terbagi menjadi berapa, tinggal sebutkan angka untuk nomor 2. Untuk nomor 3, mahiyal alamatul lati tahtasu bil fi'lil mati. Nomor 3 itu apakah tanda-tanda yang khusus masuk kepada fi'il mati. Jadi tandanya fi'il itu ada qad, sin, sofa, ta, ta'nis, sakinah. Di judulnya disebutkan 4. Yang khusus bisa masuk ke fi'il mati itu apa? Itu jawaban nomor 3. Nomor 4, kam alamatan tahtasu bil fi'lil mudhari. Nomor 4, ada berapakah alamat yang khusus masuk kepada fi'il mudhari. Nah, dari keempat tadi qad, sin, sofa, ta, ta'nis, sakinah, yang khusus masuk ke fi'il mudhari itu apa? Khusus masuk ke fi'il mudhari berarti nggak bisa masuk ke fi'il madi, nggak bisa masuk ke fi'il amr. Kemudian yang nomor 5, mahiyal alamatul lati tastariku bainal madi wal mudhari. Apakah tanda yang mana tanda tersebut sekutonan dalam artian bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi qad, sin, sofa, ta, ta'nis, sakinah yang bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari itu apa? Itu jawaban nomor 5. Untuk nomor 6, mahiyal ma'anil lati tadullu 'alaiha qad. Dan nomor 6 itu suruh menjelaskan apakah makna yang ditunjukkan oleh qad. Jadi kemarin itu qad itu memiliki faedah atau memiliki makna. Coba disebutkan maknanya itu apa aja. Nomor 7, ala ayyi syai'in tadullu ta'u ta'nis sakinatu. Ta'nis sakinah ini menunjukkan atas apa? Ya, itu kemarin juga sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Nomor 8, ma huwal ma'nal ladzi tadullu alaihi sinu wa saufa. Apakah makna yang ditunjukkan oleh sin dan saufa. Sin itu menunjukkan, sin dan saufa itu menunjukkan makna apa. Kemudian wamal farqu bainahum, apakah perbedaan di antara keduanya. Jadi sin dan saufa itu menunjukkan makna apa. Kemudian bedanya sin dan saufa itu apa. Kalau sin itu gini, kalau saufa itu seperti ini. Nomor 9, hal ta'arofu alamatan mayyaza fi'lal amri. Apakah kamu tahu tanda yang bisa membedakan antara fi'il amr dengan yang lainnya? Tahukah kamu tanda yang membedakan antara fi'il amr dengan yang lainnya? Nomor 10, masil bimisal laini liqad ad-dallati ala tahqiq. Berilah 2 contoh bagi qad yang menunjukkan makna tahqiq. Ini salah satu makna qad adalah tahqiq. Coba buat 2 contoh qad yang bermakna tahqiq. Kemarin juga sudah ada sebenarnya, tinggal diulangi juga boleh. Nomor 11, masil bimisal laini takunu fihi maqad dalatun ala takrib. Contohkan 2 contoh yang mana 2 contoh tersebut qad ini menunjukkan makna takrib. Untuk nomor 10 qad makna tahqiq, 11 qad makna takrib. Nomor 12, masil bimisal laini takunu qad fi ahadihima dalat takunu qad fi ahadihima dalatan ala takrib wa fil akhir dalatan ala tahqiq. Berilah 2 contoh yang mana qad di salah satu dari 2 contoh tersebut bermakna takrib, dan di contoh yang kedua itu bermakna atau menunjukkan makna tahqiq. Nomor 13, masil bimisal laini takunu qad fi ahadihima dalatan ala taklil wa takunu fil akhir dalatan ala taksir. Coba bisa berilah 2 contoh yang mana qad di salah satu dari kedua contoh tersebut menunjukkan makna taklil, dan di salah satu yang lain, yang nomor 2, yang kedua itu menunjukkan makna taksir. Buat contoh. Nomor 14, masil bimisalin wahidin tahtamilu fihi antakuna dalatan ala taklili awit taksiri. Nah, nomor 14, berilah 1 contoh saja, 1 contoh yang mana qad ini
ini bisa atau tahtamilu itu bisa member itu bisa kemungkinan bisa bermakna taklil dan kemungkinan bisa bermakna taksir. Coba sebutkan contohnya. Nomor 15 yang terakhir, masil likot bimisalin wahidin tahtamilu fihi antakuna dalatan ala takrib awit tahqiq wabayin fi hadal misali mata takunu dalatan ala tahqiq wa mata takunu dalatan ala takrib. Berilah contoh bagi kot dengan satu contoh yang mana contoh ini terdapat kemungkinan kot ini menunjukkan makna takrib atau menunjukkan makna tahqiq. Jadi satu contoh bisa kemungkinan makna takrib, bisa kemungkinan makna tahqiq. Buat satu contoh saja. Tapi ini satu contoh ini ada dua kemungkinan, bisa kemungkinan makna takrib, bisa kemungkinan makna tahqiq. Wabayin fi hadal misal mata takunu dalatan ala tahqiq wa mata takunu dalatan ala takrib. Kemudian di contoh ini jelaskan kapan kot ini menunjukkan makna tahqiq dan kapan kot ini menunjukkan makna takrib. Kayak di contoh ya kot ghorobati syamsu ya. Kot ghorobati syamsu itu bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna takrib ya. Nah, itu sudah kejawab untuk yang masil likot bimisalin wahidin tahtamilu fi antakuna dalatan ala takrib awi tahqiq sudah ketemu. Kemudian sampean cuma suruh mencari bayin fi hadal misal mata takunu dalatan ala tahqiq wa mata takunu dalatan ala takrib itu sampean cari. Nah, kemudian ini ada tamrinnya, sampean selesaikan sendiri juga nggak apa-apa. Tamrin silakan sampean kerjakan. Mayizil asma'a wal af'ala lati fil ibaratil atiyah wa mayiz kulla naw'in min anwa'il af'al ma'a dzikril alamati lati istadlalta biha ala ismiyatil kalimah au fi'liyatiha wa ya in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Al-ayah. Silakan sampean kerjakan. Nah, kemudian untuk ringkasannya, untuk bagannya ini alamatul fi'li. Alamatul fi'li. Di sini ada alamatul fi'li, tanda-tandanya fi'il. Tanda-tandanya fi'il itu ada qadsin, sofa, taknis, sakinah ya, ada 4 disebutkan di jurumnya. Nah, tanda-tandanya fi'il yang 4 itu ada yang takhtassu bil madhi, ada yang khusus masuk ke fi'il madhi, ada yang takhtassu bil mudhari, ada yang khusus masuk pada fi'il mudhari, ada yang tastariku bainahuma, ada yang bisa masuk kepada kedua-duanya, bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, untuk yang takhtassu bil madhi, yang khusus masuk kepada fi'il madhi, ini adalah taknis sakinah ya. Taknis sakinah ini hanya bisa masuk kepada fi'il madhi, jadi nggak bisa masuk ke fi'il mudhari atau fi'il amr itu nggak bisa masuk, jadi hanya bisa masuk ke fi'il madhi. Contohnya adalah faqalat hal adullukum. Ya, ada tak di sini. Nah, berarti kolat di sini ada fa, kemudian kola, kemudian tak, sehingga kola di sini ini adalah fi'il. Kemudian yang kedua ada yang alamat atau tanda fi'il ini takhtassu bil mudhari, khusus masuk kepada fi'il mudhari, jadi nggak bisa masuk kepada fi'il madhi atau ke fi'il amr. Untuk yang masuk kepada fi'il mudhari ini ada 2, ada sin yang bermakna istiqbal al-qarib, makna istiqbal makna yang akan datang, al-qarib yang dekat ya. Untuk contohnya adalah sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu sufaha'u. Jadi yaqulu di sini ini bisa dipastikan adalah fi'il. Fi'ilnya juga dipastikan adalah fi'il mudhari karena sin di sini ini merupakan tanda dari fi'il. Lebih jauh lagi, sin ini merupakan tanda dari fi'il mudhari. Kemudian yang kedua ada saufa. Saufa
ini maknanya menunjukkan makna istiqbalil ba'id, ya, menunjukkan makna yang akan datang yang jauh. Jadi kalau semisal istiqbal qorib, kalau kita bahasakan saya akan makan, ya. Kalau istiqbal ba'id itu artinya jauh, saya nanti akan makan. Misal kamu akan mengetahuinya 2 tahun lagi mungkin, nah itu ba'id berarti. Itu pakainya berarti saufa, bukan pakai sin. Bukan kalau saufa itu berarti makna yang akan datang itu jauh. Kalau sin itu makna yang akan datang itu qorib. Qorib itu dekat, ya. Seperti itu. Untuk fi'il mudhari'. Untuk yang bisa masuk kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari' ini adalah qad. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il mudhari', bisa masuk ke fi'il madhi. Untuk qad. Contoh yang masuk kepada ini juga ada. Untuk contoh yang masuk kepada fi'il madhi ini adalah di sini. Untuk qad yang masuk kepada fi'il madhi ini ada 2 makna, ada makna tahqiq, ada makna takrib. Untuk qad yang masuk ke fi'il mudhari' ini juga ada 2 makna, ada makna taksir, ada makna taklil. Nah, untuk yang ke fi'il madhi dulu, fi'il madhi. Ketika qad kok masuk ke fi'il madhi ini ada 2 makna takrib dan makna tahqiq. Kalau makna takrib itu makna pendekatan. Kalau bahasa Indonesianya berarti sebentar lagi gitu. Qad qomatis sholah, sebentar lagi sholat berdiri. Ya, qomat itu artinya berdiri. Sholat itu menjadi subjeknya, menjadi fa'il, ya. Qad qomat, kalau jawabannya itu qad qomat wus qad qomat parek wus jumeneng apa as-sholatu sholat. Dekat telah berdiri apa as-sholatu sholat. Sholat sebentar lagi berdiri, sholat sebentar lagi didirikan. Itu untuk takrib. Untuk tahqiq contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Qad tahqiq itu artinya adalah menyatakan. Jadi qad aflaha benar-benar beruntung, benar telah beruntung siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Itu untuk fi'il madhi. Kemudian untuk yang fi'il mudhari', untuk fi'il mudhari' ketika qad kok masuk ke fi'il mudhari' ini bermakna 2, ada yang makna taklil, ada yang makna taksir. Kalau makna taklil contohnya qad yasdukul kadzubu. Nah, taklil itu makna menyedikitkan. Menyedikitkan berarti terkadang. Jadi terkadang yasduku benar, al-kadzub orang yang al-kadzub artinya pembohong. Berarti artinya qad yasdukul kadzubu, qad yasdukul kadzubu jarang berkata benar siapa al-kadzubu pembohong. Pembohong jarang berkata benar. Nah, kemudian untuk qad yang bermakna takdir, jadi qad ketika masuk ke fi'il mudhari' ada yang makna taklil, menyedikitkan berarti jarang. Ada yang bermakna taksir berarti memperbanyak, berarti sering, ya. Kalau taklil contohnya qad yasdukul kadzubu. Qad itu artinya adalah jarang, yasduku artinya adalah benar, al-kadzub artinya adalah pembohong. Jarang benar siapa al-kadzubu, pembohong jarang benar, artinya pembohong jarang berkata benar. Untuk qad yang bermakna taksir memperbanyak berarti artinya sering. Qad yaf'alu, sering mengerjakan siapa at-taqiyu, orang yang bertakwa sering mengerjakan al-khairu terhadap perkara baik. Qad yaf'alu, sering berbuat siapa at-taqi, orang yang bertakwa al-khairu terhadap kebaikan. Orang yang bertakwa sering berbuat kebaikan. Itu untuk ringkasannya, untuk bagannya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita beranjak ke kok nggak bisa.
ke pembahasan yang selanjutnya, pembahasan mengenai huruf ya, mengenai alamatnya huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Qala telah berkata siapa musnad jurumiyah. Jadi ini di teks jurumiyahnya. Teks jurumiyah qala musnad telah berkata, musnad jurumiyah, wal harfu huruf ini adalah ma, sesuatu kalimat atau sesuatu lafaz layas luhu yang tidak patut, tidak pantas mahu besertaan dengan ma apa dalilul ismi, tandanya isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pantas masuk bersamanya tandanya fi'il. Nah, ini ungkapan di redaksi jurumiyah. Kemudian di Tuhfatus Suniyahnya, wa aqulu, dan saya berkata, yatamayyazu menjadi beda apa al harfu huruf an akhawaihi dari kedua saudaranya huruf, yaitu alismi isim wal fi'li dan fi'il. Huruf itu bisa dibedakan dari kedua saudaranya yaitu isim fi'il. Jadi kalimat itu hanya ada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi untuk membedakan isim dan fi'il dan huruf itu ada pembedanya. Isim sudah, fi'il sudah, kemudian sekarang huruf. Huruf itu bisa dibedakan dengan kedua saudaranya yaitu isim dan fi'il. Bi annahu la yasihhu dukhul. Untuk huruf sendiri, huruf itu bisa dibedakan antara mana yang huruf, mana yang isim, mana yang fi'il. Huruf itu bisa dibedakan dengan adanya huruf tersebut ini tidak patut untuk dimasuki tanda dari tanda-tandanya fi'il yang telah dahulu sudah dijelaskan. Wala ghairiha, dan tidak tanda-tandanya isim yang lain. Kama la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil af'al allati sabaqa bayanuha alaihi. Itu juga tandanya huruf itu tidak bisanya kalimat atau lafaz tersebut dimasuki tanda-tandanya fi'il. Jadi untuk membedakan antara huruf dengan yang lainnya itu adalah kalau huruf itu berarti nggak bisa dimasuki tanda-tandanya isim dan tanda-tandanya fi'il. Misaluhu min, contohnya adalah min. Contohnya adalah min, min dan hal. Contohnya adalah min dan hal. Jadi min dan hal dan lam. Hadhil kalimat salatu huruf. Nah, ketika kalimat ini adalah huruf min, hal, dan lam. Li'anha, kan kenapa kok bisa dikatakan huruf? Li'anha la taqbalu al, karena hal, lam, dan min ini tidak bisa kemasukan al, wala tanwin, dan juga tidak bisa kemasukan tanwin, wala yajuzu dukhulu harfil khafdi alaiha, dan juga tidak diperbolehkan masuknya huruf khafd kepada min, hal, dan lam. Wala yasihhu an taqula al min, sehingga tidak bisa dikatakan al min ya. Untuk min ini kenapa kok bisa dikatakan huruf? Ya, karena min sendiri ini tidak bisa dimasuki tanda-tandanya isim, begitu juga tanda-tandanya fi'il. Seperti kemasukan al, min dimasuki al, bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh berarti ini adalah huruf. Wala antakula minun, nggak bisa juga dikatakan minun. Minnya ada, nunnya ada tanwinnya, ini nggak bisa dikatakan minun. Nggak pernah kita dengarkan min kok ada tanwinnya, minun. Wala antakula ilamin, yang juga tidak bisa dikatakan ilamin, itu juga nggak bisa, karena ila itu tandanya isim. Huruf itu menjadi tanda dari huruf itu adalah tidak bisa kemasukan tandanya isim dan juga tidak bisa kemasukan tandanya fi'il. Nah, kemudian wakadzalika baqiyatul huruf wa aidan la yasihu an tadkhula alaiha sinu wala tauba wala ta'utan sakinatu
walakot walau ghairuha mimma huwa alamatul ala anal kalimata fi'il, juga nggak bisa dimasuki tanda-tandanya fi'il ya. Jadi sama seperti huruf kalau di kitab lain itu menganalogikannya itu sama seperti huruf jim, kemudian kho dan ha ya, jim, kho dan ha. Suatu huruf atau suatu jim itu bisa diketahui dengan apa? Jim itu bisa diketahui dengan adanya titik di bawahnya. Kalau kho itu bisa diketahui dengan apa? Kalau kho itu bisa diketahui kalau itu adalah kho adalah dengan adanya titik di atas. Nah kalau ha itu ditandai dengan tidak adanya titik di bawah dan tidak adanya titik di atas, itu berarti ha. Nah, sama seperti ini, kalau isim itu semisal adalah kho, kemudian fi'il adalah jim, kalau huruf berarti apa? Huruf berarti adalah ha. Ha itu nggak ada titik di atasnya, nggak ada titik di bawahnya. Oh, ini berarti adalah ha. Nah, sama seperti huruf kalau semisal nggak bisa dimasuki tanda-tandanya isim, nggak bisa dimasuki tanda-tandanya fi'il, oh itu berarti adalah huruf. Seperti itu. Nah, mungkin untuk apa namanya, tanda-tandanya huruf untuk huruf mungkin hanya segini ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini sudah langsung ke tamrin, jadi untuk pembahasan mengenai huruf ini cuma segini ya, nggak banyak-banyak karena kayak tandanya isim dan tandanya fi'il. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, yang bertanya ini sip. Silakan kalau bertanya. Atau enggak, silakan kalau bertanya, silakan dibuka pertanyaan biar ada hubungan, tidak cuma saya yang memberikan materi ke sampean, tapi sampean juga bisa langsung bertanya. Jadi saya coba buka Zoom itu ya nggak lain biar sampean itu juga bisa bertanya langsung. Kalau cuma di grup itu mungkin yang bertanya nggak banyak. Kalau semisal dibuatkan Zoom mungkin bisa langsung bertanya, bisa langsung menjawab. Itu bisa juga dibuatkan diskusi, itu juga bisa. Silakan. Nah ini yang angkat tangan coba siplak please 763. Silakan, ada apa? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Monggo. Ada yang ditanyakan atau enggak? Apa sudah paham semua? Sudah paham semua? Silakan. Kang Deni, Hai Mirsana, Islah, Hasid, ini
sini Jamilah, Rita, Zahid, Palembang, Ibu Afif, silakan. Ini saya buka lagi sini. Silakan mengenai huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Silakan. Atau bebas, silakan bertanya pembahasan nahwu yang umum. Silakan. Silakan, ayo, jangan malu-malu. Karena gini ya, kalau semisal kita malu dalam belajar, ya nanti akan lebih kesulitan lagi dari kami. Kami nggak tahu apa yang masih dipertanyakan. Nah, dari sana itu juga diam. Sehingga kami yang nggak bisa memberikan apa yang sampean tanyakan, apa yang masih sampean janggalkan. Akhirnya terhenti sampai di situ. Bahasanya terhenti sampai di situ. Silakan. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan. Mengenai apa? Mengenai alamatul fi'li atau alamatul ismi atau mengenai kalam sendiri. Ini masih mukadimah sebenarnya, masih awalan, belum masuk ke pembahasan intinya. Pembahasan inti nanti setelah ini ada babul i'robi. Ini yang dibahas di nahwu ya, di pembahasan i'rob. Pembahasan mengenai perubahan akhirnya kalimat, seperti babul i'rob. Babul i'rob ini kenapa kok dibaca babu, kemudian i'rob di i'robnya kok dibaca kasroh, kok nggak dibaca doma, kok nggak dibaca fathah, tapi dibaca kasroh. Kemudian bab di sini, bab ini kok dibaca doma, kenapa? Bisa nggak semisal dibaca fathah, bisa nggak semisal dibaca kasroh? Jadi al-i'robu di sini kenapa kok doma? Tagiru ini kok doma, awakhiri ini kenapa kok kasroh, kalimi kok kasroh, ikhtilaf ini kok kasroh, awami kok kasroh, ini juga kasroh juga. Kemudian ini kok lafdon, maksudnya kok fathah, kemudian takdiran kok juga fathah, kemudian au kok sukun, ini apa itu? Kemudian dua itu sebenarnya itu juga dibaca di i'rob ya, di masa i'rob. Jadi kan beda-beda kan sebenarnya bisa untuk seperti tagyir di sini. Tagyir itu kan bisa tagyiru, bisa tagyiro, bisa tagyiri. Awakhir itu sebenarnya bisa awakhiri, awakhiru, awakhiro. Kalim bisa kalimi, kalimah, kalimu. Istilah bisa istilah. Kul ulama rahmatun, istilahku haknya doma. Bisa juga fathah. Awamil itu bisa awamili, bisa awamilah, bisa awamili. Awamilul jurjani. At-takhilat juga at-takhilati, at-takhilatu, at-takhilat. Lafdan bisa lafdan, bisa lafdin, bisa lafdin. Nah itu yang dibahas untuk kajian nahwu ini seputar itu. Seperti ini al-i'robu, ini i'rob adalah tagiru, perubahan akhir-akhirnya kalimat.
dibahas ini iqra. Lama ya tidak utang dan sesuatu yang mengikut kepada iqra tersebut. Jadi belum masuk ke sasaran, masih pengenalan isim itu apa toh, fi'il itu apa toh, huruf itu apa toh, masih pengenalan sekedar itu. Kita mau tahu kalau ini isim itu gimana caranya, kita mau tahu kalau fi'il itu, kita mau tahu huruf itu yang seperti apa, tandanya itu apa, itu baru membahas seperti itu di pertemuan kita hari ini dan sebelum-sebelumnya. Untuk besok baru kita masuk ke pembahasan i'rab. Yang setelah i'rab nanti ada alamatul i'rab. Itu yang paling penting di situ kalau bisa dihafalkan di situ nanti yang paling penting untuk mempelajari perubahan akhir kalimat. Nah kan ada yang ditanyakan itu nahu, jadi nahu hanya cari tahu huruf belakangnya itu apa, ada tambahan apa enggak, harokatnya itu apa untuk huruf belakang, itu hanya nahu hanya seperti itu yang mempelajari ya kok masih kesulitan yang dibingungkan begitu. Tadi kalau semisal cuma bisa nahu, kita belum bisa tahu huruf yang tengah-tengah itu. Misal i'rab, nah, i'rab itu hamzahnya kasroh, ainnya sukun, roknya fathah. Nah itu yang dibahas itu di sorok, bahasnya di sorok. Tapi untuk nahu itu hanya membahas tentang doma ini, membahas tentang doma. Tagyir, ta, win, ya-nya dua, kemudian ada ro, ta-nya fathah, win-nya sukun, ya pertama kasroh, ya kedua sukun, itu bahasanya ada di sorok, bahasanya ada di sorok. Pengolahan, perubahan satu kalimat ke kalimat yang lain itu di sorok. Untuk nahwu itu hanya di belakangnya ini, harokat-harokatnya. Bisa ikhtilafi, bisa ikhtilafu, bisa ikhtilaful ulama'i rahmatun, kata-kata seperti itu. Jadi hanya seperti ini untuk nahwu. Itu belajar ya lama, untuk nahwu aja lama. Tapi kalau sungguh-sungguh, insya Allah nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 3 tahun, nggak sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun itu bisa kalau sungguh-sungguh. Kalau nggak ada kesungguhan, sungguh-sungguh, ya sulit bisanya. Misal mondok lama, mondok semisal 20 tahun, kok nggak seriusan, nggak sungguh-sungguh, dia sama aja. Karena untuk mencari ilmu, kalau di Nazam Al-Ala atau di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada 6 syarat ya. Untuk yang terakhir itu adalah tuli zaman, lamanya waktu ya. Lamanya waktu itu bukan kok kita lamanya waktu kita mondok itu enggak, tapi lamanya waktu tuli zamanil mutola'ah, lamanya waktu untuk mutola'ah itu ikut wajan tola'ah yutoli, itu ada faedah takdir, ada banyak ya. Tola'ah itu membuka, kalau mutola'ah ya sering membuka. Tuli zamanil mutola'ah berarti lamanya waktu untuk sering membuka, sering mutola'ah. Kalau kita cuma sekedar mondok toh, hanya mondok di pondok tidur semisal, ya mungkin masih kurang. Silakan, ada yang ditanyakan? Monggo, untuk mengenai huruf atau yang lainnya silakan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ada pertanyaan Ya, silakan. di chat. Oh, di chat.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana supaya kita bisa cepat paham nahwu sorof. Untuk yang kedua, apakah fiil bisa dimasuki huruf jar? Ya, untuk yang pertama, ya, bagaimana supaya kita bisa cepat paham nahwu sorof, yaitu yang pertama itu ya harus sungguh-sungguh, ya harus bersungguh-sungguh untuk bisa cepat paham nahwu sorof. Ya harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya percuma ya. Misal pengen tahu tapi kita nggak mencari tahu, ya bagaimana kita bisa tahu ya? Kalau ilmu itu didatangi, ilmu itu disuani, kita yang mendatangi ilmu, bukan ilmu ujuk-ujuk datang ke kita sendiri. Itu jangan beranggapan, wah saya itu, jangan mengharap ilmu laduni ya. Ilmu laduni jangan diharap. Ilmu laduni mungkin 1000 banding 1 banding 1000 kita langsung bisa nahwu sorof terus ilmu laduni. Kalau kita mau pengen cepat paham, ya jangan cuma pengen cepat paham, jangan hanya ingin cepat paham, tapi juga harus ada usaha yang mengimbanginya. Kalau cuma sekedar ingin, ya banyak sekedar ingin itu banyak orang yang ingin berubah, juga banyak ingin berubah menjadi lebih baik, tapi ada usahanya atau enggak, ya dilihat dulu. Kemudian untuk usaha sendiri, untuk usaha itu juga macam-macam ya. Misal kita mau usaha, kan usahanya belum maksimal ya, saya katakan itu masih belum maksimal. Kemudian fiil bisa dimasuki huruf jar. Untuk nahwu sorof silakan sampean buka satu lagi ya, tambah kosakata, sampean perbanyak kosakata. Jangan hanya nahwu dan sorof. Kalau sampean nahwu sorof matang tapi belum banyak kosakata, itu juga tetap kesulitan. Jadi yang pertama, sampean hafalkan kosakata diimbangi dengan nahwu dan sorofnya. Yang jelas ya sampean harus buka-buka buku, buka-buka kitab, sampean buka terjemahan juga nggak apa-apa. Sampean pakai yang bahasa Indonesia itu juga nggak apa-apa. Jadi dulu saya kalau belajar, awal belajar ya nggak langsung pakai kitab. Awal belajar ya saya beli buku terjemahan, buku-buku yang membahas mengenai nahwu dan sorof, itu saya buka, saya pelajari. Ya cuma sekedar itu. Yang pertama itu ya buka kita buku ya, karena saya dulu itu ngajinya itu malam ya, ngajinya malam, saya masih kekurangan ya. Kalau pagi siang belum ada yang bimbing dulu itu, jadi saya punya inisiatif saya beli buku, karena langsung dari kitab itu belum bisa, ya pakai buku ya, buku yang terjemahan ya nggak apa-apa ya, karena memang kalau pakai kitab ya belum bisa, makanya pakai buku. Kita kenali dulu nahwu itu gimana, nahwu itu isinya apa ya, kenali nahwu sorofnya. Kemudian satu lagi tambah kosakata Arab itu diperbanyak, karena kebanyakan kita bisa tahu, oh ini nahwunya jadi mubtada, oh jadi fa'il, oh jadi khabar. Itu ya kita punya kosakata juga. Tanpa kosakata kita juga nanti kebingungan, ini mau ditarkib apa, itu juga bisa kebingungan. Walaupun mungkin kalau cara baca itu bisa, tapi kalau ditarkib, oh ini mubtada, oh ini khabar, oh ini fa'il, itu masih kesulitan. Kemudian untuk fi'il, apakah fi'il bisa dimasuki huruf jar? Jadi di pembahasan sebelumnya, di alamatul ismi, isim itu bisa diketahui jika walismu yu'rafu bil khobdi wa bil khobdi wa tanwini wa tutul alfi wa lam wa bil khobdi ya. Jadi huruf jar ini hanya masuk kepada isim. Jadi kalau misal masuk kepada fi'il itu enggak bisa ya. Huruf jar itu apa? Contohnya min. Misal fi'il itu apa? Misal fi'il contohnya duruba, misal duruba depannya ada min, itu nggak bisa, nggak mungkin duruba itu adalah fi'il.
Kalau semisal nggak ada harokatnya, berarti itu berarti bukan doroba, tapi mungkin masdarnya min dorbin semisal. Min dorbika, paling min dorbika. Dorbika itu adalah masdar itu adalah isim, itu bisa. Jadi kalau fi'il itu ya nggak mungkin bisa. Min doroba sudah memukul, atau min nasoro, itu ya nggak mungkin. Nasoro telah menolong, itu nggak mungkin. Jadi huruf jar ini hanya bisa masuk kepada isim, itu fi'il nggak bisa masuk. Cara mengetahui ciri huruf itu bagaimana dan apa saja? Ya, tadi sudah disebutkan kalau semisal isim itu bisa diketahui dengan semisal bisa kemasukan tanwin, bisa kemasukan al, bisa ada huruf jarnya atau terbaca khofat, itu tandanya isim yang disebutkan di jurumiyah. Dalam arti ya gini, jadi gini ya, namanya tanda ya, tanda seperti tanwin, al, huruf khofat, kemudian khofat, itu tanda itu nggak harus selalu melekat di kalimat ya. Tanda itu nggak harus melekat di suatu kalimat. Seperti kita ini adalah orang Indonesia, tandanya apa kalau kita orang Indonesia? Kita punya KTP, ya, terus yang nggak punya KTP gimana? Apakah bukan orang Indonesia? Ya tetap mungkin orang Indonesia, tapi nggak pegang KTP. Jadi nggak, KTP itu tanda kalau kita ini orang Indonesia, tapi nggak, KTP nggak harus selalu melekat pada diri kita. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kalau semisal huruf ini nggak bisa dimasuki tanda-tandanya isim, nggak bisa dimasuki tanda-tandanya fi'il, oh berarti itu adalah huruf ya. Tuh cara mengetahui ciri huruf yang mungkin bagi kita yang masih pemula ya, yang masih pemula mungkin ya bingung juga ya. Isim itu tandanya ada tanwin, ada huruf khofat, ada al. Nah, itu juga tanda itu juga nggak harus selalu melekat di isim. Artinya juga bisa nggak ada tandanya, tapi tetap itu bisa dikatakan isim. Misal sarawilu, atau Romadona, Romadona itu nggak ada tandanya ya, nggak ada tandanya. Itu hanya mujarratul lafzi Romadona, itu nggak ada tanda. Itu isim tapi nggak ada tandanya, tapi bisa dimasuki tandanya. Jadi kalau semisal lafaz tersebut nggak ada tandanya, semisal bisa dimasuki tandanya isim, oh itu berarti adalah isim. Nah itu kalau masih pemula ya bingung juga ya, sebenarnya masih bingung juga mana yang bisa dimasuki tanda isim, mana yang nggak bisa dimasuki tanda isim, mana yang bisa dimasuki tandanya fi'il, mana yang nggak bisa dimasuki tandanya fi'il. Nah itu juga masih perlu belajar lebih lanjut. Jadi untuk tahu tanda-tandanya secara pasti, untuk kita tahu oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf, ya kita terus belajar, kita terus buka kitab-kitab ya, kita terus buka wacana-wacana kitab. Itu nanti kita dari diri kita sendiri itu bisa tahu oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf, tanpa harus ada tanda-tandanya. Untuk huruf itu tandanya adalah nggak bisa dimasuki tandanya isim, nggak bisa dimasuki tandanya fi'il. Itu filmati, kemudian di bab selanjutnya itu ada i'rab al-i'rab wa tajiru awasil kalimat ikhtilafil awamil takhilati ala hilaf dan tajiran. Kemudian di bab setelahnya itu ada bab ma'rifati alamatil i'rab, ada li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kemudian di setelahnya itu ada faslun al-murabatu ismani kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu ada bab af'al, babul af'al, al-af'alu salah satu madin wa mudhari'in wa amrun, sampai akhir itu diamalkan semuanya. Oke.
dihafalkan semuanya. Itu saya hafalkan itu tidak 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, 2000 berapa? 2013 2014 itu dulu saya hafalkan. Ya sampai sekarang juga masih sedikit hafal dihafalkan, terutama di bab ma'rifati alamatul i'rab ya, dicatat terutama di bab ma'rifati alamatul i'rab, yaitu dihafalkan terutama yang itu. Tapi lebih bagus ya dihafalkan semuanya. Nanti jurumnya semisal sudah selesai, nanti sampai hafalkan sorofnya, hafalkan tasrifnya. Ada tasrif istilah, ada tasrif lughah, itu juga dihafalkan. Kalau sudah hafal semuanya sampai naik tingkatan, hafalkan imriti. Imriti selesai sampai hafalkan alfiyah. Jadi sangat perlu dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan, ya perlu dihafalkan. Ya. Perlu dihafalkan terutama yang di bab ma'rifati alamatul i'rab, kemudian di bab marfu'atil asma, kemudian bab mansubatil asma, kemudian bab mahfudzatil asma, kemudian selanjutnya babul af'al. Yang lebih utama lagi di bab ma'rifati alamatul i'rab. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, ini mau habis. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Sudah selesai semua. Nah, mungkin nanti bisa tanya-tanya ya, silakan sampai tanya di grup langsung juga nggak apa-apa, tanya di grup itu nggak apa-apa, tanya seputar nahwu atau sorof juga nggak apa-apa, atau langsung chat saya juga nggak apa-apa, tapi baiknya itu di grup ya. Kalau di grup itu sampean yang tanya, ada yang jawab, nggak cuma sampean yang tahu, tapi seisi grup itu juga tahu. Buku yang Ustaz pelajari apa? Yang dipelajari banyak ya. Jadi senemunya saya ya. Saya ke toko, ada nahwu, ya sudah saya pelajari. Saya beli, saya pelajari. Ada buku masalah nahwu, saya beli, saya pelajari. Ya enggak langsung diborong semuanya, itu enggak ya, nyicil ya. Saya juga enggak banyak uang, belum punya uang ya sampai sekarang. Jadi nyicil, kalau saya kiriman ya saya beli, bulan depannya beli. Jadi sering beli buku tulis, buku bahasa Indonesia awalnya dulu. Alhamdulillah diberi anugerah bisa baca Arab, akhirnya ya sekarang udah bisa pakai Arab. Alhamdulillah udah bisa pelajari lebih dalam lagi isi dari nahwu, isi dari sorof, bisa pelajari lagi fan yang lainnya, bisa pelajari lagi masalah akhlak, di kitab akhlak sendiri itu bisa dipelajari. Mempelajari fikih juga enak, mempelajari akidah itu juga enak ya. Itu lebih luas ya. Kalau kita semisal paham Arabnya, jadi karena nahwu sorof itu adalah alat, ilmu alat, di
kalau kita sudah pegang alatnya, kita sudah pegang kuncinya, itu kita mudah untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Misal kita hanya bisa bahasa Indonesia, yang kita tahu ya yang ada di buku yang berbahasa Indonesia itu. Kita tahu di kitab-kitab yang memang asli mempelajari nahwu sorof. Karena kitab-kitab bahasa Arab mempelajari nahwu sorof itu ada banyak. Kita bisa membukanya itu ya lewat kita bisa nahwu sorof itu, bisa memperdalam lagi. Kita baca fikih, ya, kita baca fikih itu langsung dari kitabnya itu bisa. Walaupun ya tentu butuh pembimbing, perlu guru, itu juga perlu ya. Jangan langsung buka, kita misal buka atau kita belum bisa, akhirnya nanti melenceng ya. Kita melenceng yang seharusnya gini malah jadi gini. Tetap perlu guru dampingan. Ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Jika ada tutur kata yang mungkin merasuk di hati atau penyampaian materi yang kurang masuk ya, atau ada kekeliruan, kami minta maaf. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.